Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema nasib mantan yang mata duitan. Ya. Nah, jadi mantan berpikir dengan cuman memanfaatkan kita saja dia menang banyak. Ya. Hidupnya akan bahagia setelah mengkhianati kita, setelah ngerjai kita. Sekarang dia bersama dengan orang ketiga yang menjadi idamannya. Ya. Saat kita jungkir balik berusaha untuk memenuhi semua permintaan-permintaannya yang mahal-mahal itu. Ternyata di belakang kita mantan sudah jalan dengan orang ketiga. Maka kalau kita ingat-ingat ya, misal nih ya, kita sedang sibuk nih nyetir ya, untuk ngantar jemput mantan kemanapun dia mau. Tapi dia tidak pernah bisa lepas dari handphonenya, terus saja chatting itu. Kita tentu punya teman, punya sahabat, punya keluarga, tapi kan tidak juga chatting terus ya, tanpa henti begitu. Dia baru berhenti chatting kalau dia tidur. Ya. Jadi saat bersama kita saja mungkin kita sering emosi ya. Kalau kita bicara itu sering tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Ya karena dia sibuk chatting dengan orang ketiga. Fisiknya bersama kita tapi hati dan pikirannya bersama orang ketiga. Nah, setelah dia sukses begitu kan, setelah uang kita habis, duit kita habis, dia sekarang berpaling. Ya, sekarang dia menunjukkan ya, cinta sejatinya adalah bersama orang ketiga. Nah, kenapa dia menginginkan orang ketiga ini? Jawabannya juga sama. Ya. Karena saat dia bersama kita, dia merasa tidak puas dengan apapun yang kita berikan, karena menurutnya itu terlalu kecil. Maka dia terus memprospek hubungannya dengan orang ketiga, karena dia melihat orang ketiga ini jauh lebih kaya daripada kita. Ya, jadi harapannya setelah berhasil memanfaatkan kita, dia sekarang bisa hidup bahagia, bisa hidup enak, hidup mewah, tanpa harus capek-capek kerja, karena bersama dengan pasangan yang kaya raya. Pertanyaannya, apakah dengan mencintai karena duit, karena harta, akan membuat mantan betul-betul merasa bahagia? Orang tuanya juga merasa hidup bahagia. Sekarang enak ya, apa-apa minta kepada calon menantu atau minta kepada menantu yang kaya raya. Padahal biasanya kalau orang yang betul-betul kaya, kita bisa melihat itu ya, di luar negeri itu, kalau ada orang-orang super kaya itu malah penampilannya biasa-biasa saja. Malah jarang banget tuh ya kita lihat orang-orang yang super kaya itu tampil pakai jas begitu. Lebih sering tampilnya pakai kaos ya, santai, pakai celana jeans. Tetapi kekayaannya luar biasa besarnya. Nah, jadi kenapa mereka begitu? Ya karena mereka betul-betul kaya. Orang yang betul-betul kaya tidak perlu lagi mencitrakan dirinya kaya. Tidak perlu lagi memamerkan seakan-akan dia kaya, karena semua orang juga tahu kalau dia kaya raya. Sementara orang yang sering pamer ya,
tampil mewah dan seterusnya, bahkan mungkin bisa jadi dia tidak kaya raya, bisa jadi ya kelihatannya saja seperti orang kaya. Nah, di situ tuh nanti mantan akan kecewa lagi. Ternyata apa yang dia harapkan tidak seperti kenyataannya. Nah, maka orang yang mencintai karena harta tidak akan pernah menemukan kebahagiaannya. Bukannya jadi kaya, tetapi justru akan tambah melarat, akan tambah menderita, akan tidak memiliki apa-apa. Ya, itu orang yang mencintai karena harta, menikahi seseorang karena harta. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man tazawwaja mar'atan li izziha lam yazidhullah illa zullan, wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqran. Barang siapa yang menikahi seseorang karena kedudukannya, maka Allah tidak akan menambahkan bagi orang itu kecuali kerendahan. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena harta bendanya, maka Allah akan menjadikan orang tersebut melarat. Nah, jadi jelas ya, bagaimana nasib dari mantan yang mata duitan ini? Ya, sifat matre itu tidak akan pernah membuat mantan jadi kaya. Tapi justru sebaliknya, sifat matre mantan akan membuat dia menjadi orang yang melarat, menjadi orang yang amat sangat menderita. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.